Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Dan kita masih membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, salah satu siang, bulan, matahari, dan dengan makhluk-makhluknya. Dan itu menunjukkan bahwasanya ada pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dalil itu yaitu pada surat Fussilat ayat 37, dan itu sudah kita bahas. Allah taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan juga kepada bulan. Akan tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua jikalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Kemudian lanjut. Di sini dalil yang setelahnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala tentang mengenal Allah, yaitu surat Al-A'raf ayat 54. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Yakni, yang tidak tahu harakatnya diharakatkan, yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Inna rabbakum ayyuhal ibadu minal jinni wal insi huwallahu. Ya, inna rabbakum Allahu, maksudnya apa? Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, ayyuhal ibadu, wahai hamba-hamba Allah, minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia, sungguhnya Rabb kalian itu adalah huwallah, dia adalah Allah. Wa rabbukum yakni khaliqakum. Ya, rabbukum maksudnya apa? Pencipta kalian. Dan kita sudah bahas ya, Rabb yang terkumpulkan pada berapa sifat? 3 ya, menciptakan, memiliki, dan mengatur. Wa huwa ma'budukumul haqqu wahdahu la syarika lahu. Wa huwa ma'budukum al-haqqu wahdahu la syarika lahu. Dan dia adalah Allah ma'budukum, sesembahan kalian. Al-haq, yang benar. Wahdahu, semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Dialah Rabb kalian, sesembahan kalian yang hak, semata, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Rabb kalian alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Rabb kalian Allah yang telah menciptakan samawat. Apa arti samawat? Langit-langit. Dan bumi. Fi 6 ayyamin, pada 6 hari. Rabb kalian yang telah menciptakan itu semua. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah naik dan meninggi di atas arsy. Ai tsumma irtafa'a 'alal 'arsy wa 'ala fawqahu subhanahu wa ta'ala. Yaitu istawa, maksudnya apa? Tsumma irtafa'a, kemudian Allah menaik
di atas arsy. Wa ala fawqahu, dan meninggi di atasnya. Tadi kita udah terjemahkan tumastawa apa? Menaik dan meninggi di atas arsy. Dan benar apa juga yang dikatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, yaitu istawa, yaitu irtafa'a 'alal arsy wa 'ala fawqahu, naik dan meninggi di atas arsy. Fa'ilmuhu fi kulli makanin wa huwa fawqal arsy fawqa jami'il makhluqati. Fa'ilmuhu fi kulli makanin, maka ilmunya Allah mencakup setiap tempat. Tidak ada satupun tempat yang luput dari ilmunya Allah. Semuanya Allah ketahui. Wa huwa fawqal arsy, dan Allah zatnya berada di atas arsy. Fawqa jami'il makhluqat, di atas semua makhluk-makhluknya. Maka ketika ditanya Allah di mana? Alal arsy istawa, menaik dan meninggi di atas arsy. Kemudian Allah ilmunya itu di setiap tempat. Allah mengetahui setiap tempat. Ya, fa'ilmuhu fi kulli makan. Ilmunya Allah itu di setiap tempat. Jadi Allah mengetahui setiap tempat, nggak ada tempat satupun yang luput dari keilmuan Allah. Allah maha mengetahuinya. Dan Allah di atas arsy. Wal arsyu saqful makhluqati wa huwa a'lal makhluqati. Wallahu fawqahu jalla wa ala istawa alaihi istiwaan yaliqu bi jalalihi. La yushabihu khalqahu fi syai'in min sifatihi. Perhatikan. Wal arsyu arsy. Arsy adalah saqful makhluqat, atapnya makhluk. Wa huwa a'lal makhluqati, dan dia adalah makhluk yang paling tinggi. Dan makhluk yang paling besar apa? Arsy. Arsy makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Jadi kalau ditanya arsy itu makhluk atau bukan, maka antum jawab bagaimana? Arsy adalah makhluk. Apa sih itu makhluk? Ciptaan Allah. Sebagian kita nggak tahu makhluk. Apa makhluk? Ya makhluk. Nah, kita yang tahu belajar bahasa Arab, ya makhluk apa? Sesuatu yang diciptakan, isim maf'ul itu deh. Wallahu fawqahu jalla wa ala, dan Allah berada di atas arsy. Arsy adalah makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi, dan Allah berada di atas arsy tersebut. Istawa alaihi, naik dan meninggi di atasnya. Istawa tadi maknanya apa? Naik dan meninggi. Ya, sebagian mungkin diterjemahkan dengan bersemayam ya, tapi yang lebih bagus bukan bersemayam, tapi naik dan meninggi. Naik dan meninggi. Naik dan meninggi di atas arsy. Istiwaan, dengan beristiwa, yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Jadi istiwanya Allah tidak sama seperti istiwanya makhluk. Makhluk bisa gak dia naik dan meninggi di atas singgasananya? Bisa. Mungkin ketika makhluk berada di atas singgasananya, dia menyila, kakinya bersila, atau mungkin bersender di atas kursinya. Tapi Allah tidak semisal makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu dikatakan apa? Istiwaan yaliqu bi jalalihi. Istiwanya Allah itu sesuai dengan kesempurnaannya Allah.
Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kalaulah mereka mengatakan istiwa maknanya bersemayam, duduk berarti. Dan bersemayamnya Allah tidak sama seperti bersemayam makhluk. Tapi Allah yang lebih tepat bukan bersemayam ya, tapi naik dan meninggi. Coba kalau kita lihat antara makhluk. Duduknya Dimas sama duduknya gajah sama gak? Duduknya Dimas sama duduknya gajah sama gak? Sama apa beda? Beda. Duduknya Dimas sama duduknya singa sama atau beda? Beda. Itu antara makhluk. Berbeda. Walaupun namanya sama-sama duduk. Maka bagaimana antara makhluk dan khalik? Tentu jauh sangat berbeda. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang sepadan dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal dengan suatu apapun. Ingat istiwaan yaliqu bi jalalihi. Ketika mungkin antum ditanya, Allah berada di mana? Di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Berarti bersemayam kalian telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita jawab, Allah tidak semisal dengan makhluknya. Terus kalau dia mengatakan, oh tidak bisa. Kalian mengatakan Allah bersemayam, berarti kalian telah menyerupai Allah dengan makhluk. Kemudian kita katakan, Allah Maha mendengar. Iya, Allah Maha mendengar. Kalian menetapkan Allah Maha mendengar. Iya, kita menetapkan Allah Maha mendengar. Orang-orang Asy'ariyah, mereka menetapkan Allah Maha mendengar. Terus kita katakan, berarti kalian telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh enggak, mendengarnya Allah beda dengan mendengar yang makhluk. Oh begitu juga kita sama. Bersemayamnya Allah tinggi dan menaiknya Allah di atas arsy tidak sama seperti makhluk, berbeda begitu. Nanti antum pelajari dalam kitab akidah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki tangan. Tapi ingat, Allah tidak semisal dengan suatu apapun. Tangan Allah nggak sama seperti tangan kita. Nggak sama seperti tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Dan orang-orang Asy'ariyah itu mengatakan ketika Allah berfirman bal yadahu mabsutatan, akan tapi tangan Allah terbentang. Orang Asy'ariyah mentakwil, mengubah itu bukan tangan tapi kekuatan. Tidak mau menerima nas, tidak mau menerima dalil secara zahirnya. Kemudian kalau kita katakan, kenapa kalian tidak mengatakan Allah memiliki tangan, tapi kalian mentakwil itu bukan tangan akan tapi kekuatan? Mungkin dia akan menjawab, karena kalau kita mengatakan Allah memiliki tangan, nanti kita menyerupai makhluk dong. Kemudian kita tanya lagi, kalian meyakini Allah Maha hidup? Iya, kita meyakini Allah Maha hidup. Berarti manusia hidup kan? Iya, manusia hidup. Berarti kalian telah menyerupai Allah dengan makhluknya dong. Dari sisi hidup. Mungkin dia akan menjawab. Pasti dia akan menjawab. Oh bukan. Hidupnya Allah beda dengan hidupnya makhluk. Kemudian kita jawab lagi. Kenapa kalian tidak mengatakan seperti itu pada tangannya Allah? Tangannya Allah tentu juga sama. Berbeda dengan makhluk. Sebagaimana kalian katakan. Mendengarnya Allah. Melihatnya Allah. Hidupnya Allah berbeda dengan makhluk. Kenapa kalian hanya mengatakan di sini dan tidak mengatakan di situ? Gitu kan? Nanti antum pelajari di akidah. Dan ini sangat penting ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun dan Allah Maha Sami'. Apa Sami'? Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan pendengaran dan penglihatannya Allah tidak sama seperti makhluk. La yushabihu khalqahu fi syai'in min sifatihi. La yushabihu khalqahu, Allah tidak menyerupai makhluknya fi syai'in min sifatihi, pada sesuatu dari sifat-sifatnya. Tidak menyerupai makhluknya sedikit pun dari sifat-sifatnya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Dan Allah juga berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yusuf, apa terjemahan walam yakul lahu kufuwan ahad? Berapa tahun antum hafal walam yakul lahu kufuwan ahad? Zubair, Mas Ardian, tidak ada baginya tandingan seorang pun. Wa qauluhu, kita lanjut. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha. Yughshi, kemarin apa kita terjemahkan yughshi? Arsha yughshi, apa yughshi? Memasuki, bisa juga ya. Malam memasuki siang. Yatlubuhu hasitha, dan itu bergerak dengan cepat. Memintanya dengan cepat. Ai yuti hadza bihadza. Yughatti, di situ ada gha-nya, ya antum ya, berfathah ya. Itu bisa yughti, aghatta yughti, bisa ghatta yughatti, tapi lebih seringnya ghatta yughatti ya. Yughatti hadza bihadza. Yughatti hadza bihadza, ya ini menutup ini ya, malam menutup siang, siang menutup malam, seperti itu bergantian. Wa hadza bihadza, dan ini dengan ini. Yatlubuhu hasitha, ya, dan itu bergerak dengan hasitha. Apa hasitha? Ai sari'an, cepat. Bergerak dengan cepat. Wa kullu wahidin yatlubul akhara, dan setiap salah satu meminta yang lain. Ya, malam meminta siang, siang meminta malam dengan cepat. Tepat pada waktunya. Idan taha hadza dakhala hadza. Apabila habis waktu ini, maka masuk yang ini. Ya, apabila habis waktu malam, maka masuk waktu siang. Dan apabila habis waktu siang, masuk waktu malam. Seperti itu. Dan itu salah satu tanda adanya pencipta, pengatur. Oleh karena itu ajib, sungguh sangat-sangat mengherankan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa bumi ini terjadi dengan begitu saja, tanpa ada penciptanya. Asy'alil mirwaha. Al-mirwaha asy'al. Bumi dengan teraturnya sedemikian rupa, kemudian ada orang yang meyakini ini tidak ada penciptanya, jalan begitu saja. Dan ini bahaya ya. Karena antum nanti di luar sana, apalagi di kalangan mahasiswa, itu banyak sekali pemahaman-pemahaman ateis, ilhad, mulhidun. Ada yang meyakini alam semesta ini seperti seseorang membuat jam. Setelah dibuat jamnya, kemudian jalan bersendiri. Yang menciptakan jamnya mati. Itu ateis, mengatakan Tuhan telah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Penting kita mempelajari tauhid, akidah, bekalkan ini. Kita lanjut. Ya, nanti antum insyaallah antum akan pelajari akidah ya. Sekarang kita mempelajari tauhid terlebih dahulu. Usul salasa, qaulul arba, usul sittah. Kemudian apa lagi? Makna taghut. Tafsir sebagian surat Al-Fatihah, sittatu mawadi' minas sirah. Ya, pelajari ya seperti itu. Kasyfus syubhat, nawaqidul Islam, masailul jahiliyah, kitabut tauhid. Nanti kita ngambil syarahnya Fathul Majid. Dan nanti insyaallah antum di kelas 2, yaitu tadi berjalan ya, kayak kasyfus syubhat nanti di kelas ini. Dan kelas 2 kita baru mulai masuk insyaallah akidah. Masuk lum'atul i'tiqad. Cepat ini insyaallah. Lanjut. Idan taha hadza dakhala hadza, apabila habis ini masuk ini. Wa hakadza, dan seperti ini. Hatta taqumas sa'atu, sampai tegaknya hari kiamat. Qama yaqumu, berdiri, maksudnya apa? Berdirinya hari kiamat, yaitu tegaknya hari kiamat. Wasyamsa wal qamar,
Matahari dan bulan ay wa khalaqasy syamsa wal qamara wan nujuma khalaqaha musakhkharatin bi amrihi muti'atin mudallalatin li amrihi subhanah. Ya, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan maksudnya apa? Wa khalaqasy syamsa wal qamar, yaitu Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Wan nujuma, apa nujum? Bintang-bintang. Khalaqaha, Allah yang telah menciptakannya. Musakhkharatin bi amri, semuanya itu tunduk. Musakhkhar, apa musakhkhar? Tunduk, bi amri, dengan perintah Allah. Muti'atin, semuanya taat. Mudallalatin, semuanya menghinakan diri. Li amrihi, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dihinakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala subhana, kemudian Allah taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya Allah yang menciptakan dan memerintahkan. Nanti antum bahas di akidah. Kalau misalnya ada yang mengatakan Allah menciptakan, ana juga bisa kok menciptakan. Buktinya fulan dari tokoh orang-orang kafir menciptakan pesawat, menciptakan tukang menciptakan rumah. Nah, bagaimana tuh menjawab? Nanti antum pelajari di akidah ya. Oleh karena itu semangat, jangan pernah berhenti di tengah jalan ketika belajar. Baru belajar setahun, waduh kayaknya anak nggak bisa nih, langsung futur. Ya semangat, tanya kalau ada permasalahan. Karena kalau antum berhenti di tengah jalan, kemudian nanti pulang lagi berdakwah, itu menjadi perusak. Perusak dunia itu ada 4. Salah satunya orang yang setengah alim. Setengah dokter, setengah alim, setengah dokter, setengah orang yang paham akidah, ya setengah mempelajari akidah, setengah-setengah dalam mempelajari dokter. Ini akan merusak badan. Ya, jadi perusak dunia itu ada 4. Pertama, setengah mempelajari ilmu kedokteran. Kalau dia setengah-setengah, kemudian pulang dia mengobati pasien, ya nanti membuat rusak badan manusia. Yang kedua, setengah-setengah mempelajari ilmu nahwu. Dia akan menjadi perusak lisan, perusak bahasa. Yang ketiga, setengah-setengah dalam mempelajari ilmu tauhid dan akidah. Dia akan menjadi perusak keyakinan. Kemudian yang keempat, setengah-setengah dalam mempelajari ilmu fikih. Maka dia akan menfatwakan tanpa ilmu, sehingga rusak dunia. Nah, karena itu selesaikan. Ketika antum berani memulai, maka harus berani pula menyelesaikannya hingga akhir. Itu laki-laki. Ya, kalau laki-laki sifatnya ketika ada masalah gak mau menyelesaikan masalah tersebut, lari, tidak bertanggung jawab, oh bahaya sekali ini. Rusak semua apa yang ia lakukan. Ketika belajar, waduh gak bisa, nyerah, langsung keluar dari pondok pesantren. Rusak itu. Ketika berumah tangga, waduh ini ribet ini berumah tangga, harus nyari uang. Waduh istrinya ini baru sedikit gak enak aja, baru sedikit ada masalah aja, waduh kayak gak bisa, langsung cerai. Ya, gimana dia hidup seperti itu? Kerja di sini, waduh kayak kerja di sini kurang enak, langsung. Ya, gak mau menghadapi masalah. Dan antum harus semangat ya. Masih panjang nih, 3 tahun antum di sini. 3 tahun. Ala lahul khalqu wal amru fal khalqu lahu subhanahu wal amru lahu. Maka penciptaan hanya milik Allah, wal amru dan pemerintahan hanyalah milik Allah. Hanya Allah yang menciptakan dan hanya Allah yang memerintahkan. Huwal khallaqul ladzi la yukhalafu amruhu. Al-kauniyyu alladzi huwa nafidhun fin nasi. Huwal khallaqu, dia adalah yang maha pencipta.
alladzi la yukhalafu amruhu, yang tidak dapat diselisihkan perintahnya yang kauni. Karena apabila Allah menginginkan sesuatu, maka ketika berkehendak kun, maka langsung jadi. Tidak ada yang dapat menyelisihi perintahnya al-kauni, alladzi huwa nafidun fin nasi, yang hal itu adalah yang terlaksanakan dalam manusia. Kama qala ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila Allah menginginkan sesuatu, ay yaqula lahu, Allah mengatakannya kun, jadilah, fayakun, maka jadi hal tersebut. Wa qawluhu wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, dan tidaklah perintah kita kecuali satu, seperti kejapan mata, seperti pejaman mata langsung. Fa amrullahi al-kauniyyu al-qadariyyu la radda lahu, maka perintah Allah al-kauni al-qadari tidak ada yang dapat menolaknya. Ya, nanti antum pelajari ya. Ada perintah Allah kauni, ada perintah Allah syar'i. Walihada qala ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya Allah yang menciptakan dan memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Fatabaraka yakni, insyaallah ya, udah adzan. Tanggung kayaknya. Kita bahas dulu 2 paragraf ini biar selesai ayatnya. Fatabaraka yakni balagha fil barakatin nihayata. Nihayata itu bukan nahaya ya, nihaya. Tabarak maknanya adalah balagha fil barakatin nihayata, mencapai pada keberkahan puncaknya. Balagha itu mencapai. Fil barakati pada keberkahan, an nihayata puncaknya. Jadi tabarak itu maksudnya apa? Maknanya apa? Mencapai pada puncak keberkahan. Tabarakallah, maha berkah Allah, yaitu maha suci Allah yang berada pada puncak keberkahan. Tapi bukan maknanya ada puncaknya ya. Dan itu nanti dibahas dalam kitab akidah. Wahiyya sighatun la tasluhu illa lillahi, dan dia adalah konteks yang tidak sah kecuali hanya untuk Allah. Jadi tabarak yang maknanya mencapai pada puncak keberkahan itu hanya boleh untuk Allah saja. Fala yuqalu lil abdi, maka tidak dikatakan kepada seorang hamba tabaraka ya fulan, enggak boleh. Enggak boleh dikatakan tabaraka ya fulan. Karena tabarak artinya apa? Mencapai puncak keberkahan, dan itu hanyalah milik Allah. Enggak ada seorang hamba yang memiliki itu. Hadza la yasluhu, ini tidak boleh. Wa inna ma huwa khasun billahi, dan sesungguhnya dia hanyalah khusus untuk Allah. Kama qala ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah, maha berkah Allah yang hanya di tangannya lah kerajaan. Wa inna ma yuqalu lil makhluk, lalu bagaimana agar mengatakan kepada makhluk suatu keberkahan? Wa inna ma yuqalu lil makhluk, dan sesungguhnya dikatakan kepada makhluk apa? Barakallahu fi fulanin, semoga Allah memberkahi fulan. Tapi tabarak ya fulan, itu enggak boleh. Mencapai puncak keberkahan engkau wahai fulan, itu enggak boleh. Karena hanya Allah yang mencapai itu, hanya Allah yang maha berkah. Adapun makhluk dikatakan barakallahu fi fulan, semoga Allah memberkahi fulan, au fulanun mubarakun, atau fulan adalah yang diberkahi. Mubarak itu isim maf'ul ya. Fulan itu yang diberkahi. Siapa yang memberkahi? Allah. Amma tabarakta fa innaha la tasluhu illa lillahi wahdahu. Adapun kalimat tabarakta, maka itu tidak sah kecuali hanya untuk Allah semata. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.